Oke, sekarang kita udah sampai di lokasi keempat, SMP Tarakanita. Ini juga salah satu bangunan yang mengandung sejarah, bangunan yang bersejarah, bangunan bersejarah ya. Mari kita masuk, teman-teman sudah di dalam tuh. Rusak karena perang. Kita mungkin perang 49. Karena tahun 49 di pameran MTG ada foto dokumentasi tentang kerusakan parah dari bangunan ini. Fransiskan Modo CB kalau nggak salah. CB itu kalau harus alumni ya. Tenangan alang aku. Tahun kilo enggak? Ini Sukapius ya. Jurusan Boga, ya, alumni sini sana. Jadi bangunan sana sama sini. Sekarang kalau SMP sana SMA Tarakanita. Kalau dulu sekolah untuk Modo CB tapi Suster Fransiskanus. Bentar, saya ada fotonya. Nah ini tadi sudah diperlihatkan. Ini adalah foto bangunan asli dari gedung Sustera. Kenapa disebut Sustera? Jadi ini adalah sekolah atau bangunan pada waktu itu milik Yayasan Katolik. Nah, susteranya mana? Susteranya Subang itu sebenarnya. Itu sampai sekarang masih ditempati para suster Katolik. Nah, tempatnya di sini untuk sekolahnya. Nah, di sini disebutkan bahwa ini gedung susteran sebelum dibumiangkan kelihatan sangat kokoh, kuat dan megah. Ceritanya seperti ini, teman-teman. Jadi ini eranya saya tahun 49 dulu. Jadi tahun 49 ketika agresi militer Belanda kedua, ketika Belanda menguasai Yogyakarta tanggal 18 Desember 1949, masyarakat Magelang, pejuang Magelang itu sudah mendengar bahwa mereka Belanda itu akan datang ke Magelang. Ternyata betul. Tanggal 20 Desember 49, 20 Desember 48 ketika agresi militer Belanda dilakukan, Belanda datang ke sini. Sebelum datang ke Magelang, para pejuang melakukan aksi bumi hangus. Beberapa bangunan penting di kota Magelang dibakar masuk sini, rusak parah. Terus pada akhirnya atau masuk Pendopo Kabupaten Magelang, beberapa bangunan militer dan sebagainya. Terus nanti terjadi selang 1 tahun berikutnya terjadi penyerahan kedaulatan RI dari Belanda kepada RI. Mundur ke belakang tahun 45, ketika pecah perang Palagan Magelang ini menjadi markas dari tentara Gurkha. Teman-teman mungkin kalau tentara Gurkha mungkin agak asing ya. Kalau teman pernah melihat film-film India dengan rambut bel itu, polisi Indianya Adi loh. Seperti itu, tentara Gurkha itu tentara bayaran. Jadi tentara bayaran yang dibayar oleh Inggris untuk melawan pejuang Indonesia. Markasnya di sini. Lalu di manakah Inggris bermarkas? Markasnya yaitu di Bandaan yang sekarang menjadi rumah dinas Gubernur Akmil, termasuk juga di Tuguran, beberapa titik lainnya. Nah, perang di sini sangat dahsyat. Ketika pecahnya perang itu sebenarnya diawali oleh beberapa insiden. Misalnya gini, tentara Gurkha karena dia merasa tentara terus melakukan penganiayaan terhadap warga Magelang sehingga muncul kerusuhan yang berdampak lebih luas. Perang itu sangat hebat. Ini ada peta perang Palagan Magelang tanggal 30 Oktober sampai 2 November 45. Saya kritisi ya, tapi ini peta yang menggambarkan tentang perang itu. Nah, salah satu tokoh. Jadi perang itu di seluruh kota, batas antara pejuang Indonesia dan Gurkha itu sini sama BCA. Sebelah sana sudah masuk Republik, para pejuang Republik menyerang dari sana, masuk dari belakang, masuk dari sebelah utara. Nah, salah satu tokoh yang penting dalam perlawanan di sini itu yaitu Mitsuyuki Tanaka alias Sutoro. Dia tentara Jepang yang membela kepada Indonesia. Salah satu aksi yang sangat luar biasa bagi Indonesia yaitu ketika Sutoro ini atau Mitsuyuki Tanaka itu menyerang Gurkha itu dengan cara naik ke atas menara air minum. Dia bawa senjata namanya water mantel, senjata yang sangat berat. Dia menembak dari atas sana.
atas menara air minum menyerang ke sini. Dia tentara Jepang, kalau sekarang kayak Kopassus, pasukan elit. Dia kenyang dengan pengalaman perang dimanapun. Bahkan ketika bergabung dengan BKR di Salaman, dia melatih para pejuang Indonesia gitu. Termasuk dia dapat istri orang Salaman, Bang Brekel, Wong Salaman kayak. Bapak, yuk. Jaga. Nah, salah satu aksi heroik lain dari Mitsubishi Tanaka adalah menembak pesawat Concorde milik Jepang. Inggris yang jatuh di Kali Angkrik dan Sapuran. Itu kalau menurut versi keluarganya beliau. Nah, terus lagi aksi keren dari Mitsubishi Tanaka adalah terjun di Palagan Ambarawa. Waktu itu dia menyerang kedudukan Inggris yang bermarkas di Gereja Ayam. Kalau kita mau masuk ke Surabaya, sebelah kiri ada Gereja Besar. Itu markas Inggris di situ, dan Mitsubishi Tanaka menyerang Inggris di situ, di seberang jalan. Dia ketembak untuk hanya nyerempet, tapi bekas lukanya itu masih ada. Nah, ceritanya tentang Mitsubishi Tanaka seperti apa, bisa teman-teman bisa lihat di acara sejarah jam 1 siang. Beliau insya Allah hadir. Itu teman-teman, itu seperti itu kita akan masuk ke dalam melihat seperti apa sih bangunan yang pernah menjadi markas tentara Gurkha. Pesan saya adalah jangan sentuh barang apapun, jangan ambil apapun, ayo menikmati. Kalau yang sudah sekolah di sini bisa menikmati, juga merasakan nostalgia. Tapi yang belum pernah berkunjung, ada apa sih dalamnya? Dijamin keren. Oke, sekarang kita berkesempatan masuk ke SMP Tarakanita yang dulu jadi bangunan atau jadi markas tentara Gurkha. Seperti apa dalamnya? Ikutin terus dokumentasi kegiatan Mak ya. Kita fokusnya ke bangunannya, bangunan bersejarah. Tadi udah diceritain sama Pak Gubernur Kota Tua Magelang atau Mas Bagus Priyanan. Teman-teman gedung sebelah kiri bagian bawahnya masih asli original. Atasnya juga sama, tapi pada tahun 49 kerja lagi harus bisa parah sehingga mewah banget. Memotong gimana juga ya, parah, dan ini hanya direnovasi jadi seperti ini. Nah ya, teman-teman lihat bagian atas bangunan lantai kedua, ini 2 lantai loh, itu pakai dak kayu jati. Oh, disiapin ya, atas tuh kayu jati. oh, mas sekarang Buneli ngecat ya? Ngecat Buneli. Di belakangnya. Wih, keren banget, keren. Satu-satunya di Pegdak yang saya rasa tidak 100% asli, tapi masih mewariskan gaya arsitektur, konstruksi bangunan, itu masih terjaga keasliannya. Keren. Atasnya adalah keren. daknya ini kayu jati. Kalau sebelah sana itu sudah, itu sebelah utara itu bangunan cuma 1 lantai, tetapi aslinya adalah bangunan itu kembar, dengan sini itu kembar bentuknya. Tapi rusak parah, aja juga kembali seperti itu. Keren. Bangunan zaman dulu tuh peninggalan penjajah tuh banyak yang bagus-bagus ya, konstruksinya tuh kuat-kuat, terus punya ciri khas tersendiri gitu loh. Mantep, bagus banget. Maksudnya oh, boleh naik ini. Ternyata kita boleh naik, guys. Mari kita naik ke atas. Kita lihat di atas ada apa ya. Berarti saya lama itu tuan ya, apa sekali ini? Berasa nangkon lawang sewu ya bun. Ayo kapan? Masih ada tanggal lagi. Iya, berasa di Lawang Sewu bangunannya hampir-hampir mirip. Apalagi kalau ketika bangunan masih asli berdiri di sana, kayak apa cantiknya bangunan ini berada di jalan utama. Ini kayu jati, susteran, Suster Institut Praksis Kanes. Nah, sebelah sana, ya tadi saya sampaikan, bangunannya persis sama dengan ini sebenarnya, tapi karena
perang sisi timur, teman-teman dapat bisa melihat itu bangunan atas Baru. itu 2 lantai, bangunan atas sama bawah sangat berbeda. Bawah masih Bangunan lama. jendela, ornamennya masih asli, sedangkan atas sangat berbeda. Nah itu karena memang dulu Direnovasi. perbaiki, hanya kombinasinya jadi seperti itu. Tidak 100% asli, tapi masih bisa dilihat ciri khas dari bangunan ketika awal pertama kali berdiri. Saya belum tahu bangunan kelas apa, meja siswa kayak apa ya? Itu bukan. Musiknya tak foto loh. Musiknya tak foto. Terus kan lo. Awakmu. Ya, orang arep dhewe. Siap tak bel. Sik. Tetapi saya sekolah ini adalah semacam sekolah kebahagiaan putri khusus perempuan, di mana apa namanya yang sekolah di sini bahasa pekataannya bahasa Belanda. Siswanya diajari dengan kebahagiaan putri. Kalau sekarang kayak SMKK. Jadi ada jurusan misalnya buka, menjahit, terus apa lagi ya? Ya buka busana, itulah keterampilan kepandian putri kan. Kalau saya buka kelasnya buka. Saya pengen penasaran dalamnya meja kursinya seperti apa ya? Kalau saya jamu-jamu rak, buku ora kira. Oke. Permisi. Udah, teman-teman. Oh, isinya apa? Kenapa ini? Tangga asli, original. Mau lihat bawah, bisa ora? Yuk, bawah. Bisa ora kira-kira? Bisa nggak turun bawah nih? Tersesat balik. Tersesat balik loh Mas. Pintu Doraemon. Buri lama yang biar. Ora sing bangunan buri ya. Udang-udang gitu ya. Masih bangunan lama juga. Tanggal ke situ kalau. Oh, jurusan tata busana. Ya, sana yang dipakai kan di sini. Kita menuruti tangga. Awas. Oh iya. Ora satu gue masuk. Bagus. Ini masih lantai lama ya masuk? Lantainya bentuk model lama? Iya, masih model lantai lama. Ini beda dengan tangga yang tadi ya. Isis. Apa wian bangker apa ya? Bangker ya? Oh, di bawahnya itu ada bangker. Ini salah satu tempat yang menurut saya nilai plus dari salah satu nilai plus yang bangunan ini, yaitu adanya bunker ruang bawah tanah yang ada di persis di bawah bangunan gedung sekolahan. Nah, saya juga belum tahu sejak kapan bunker ini dibuat atau untuk apa, atau apakah ini betul-betul bunker. Nah, ini perlu pengkajian. Tapi bahwa saya pernah masuk ke sini sebenarnya waktu tahun berapa, mungkin 10 tahun yang lalu. Suwi tenan ya. Mungkin 10 tahun yang lalu, oke, kita ketok oke. Aku wani buka. Ini Harus izin toh ya? Izin boleh enggak ya? Ya, jadi saya kurang tahu bagaimana sejarahnya ini, tapi setidaknya ini kalau dari beberapa sekolahan
tidak semua sekolahan memiliki Bunker. bunker atau ruang bawah tanah seperti ini. Ini sebenarnya buka. Kita nggak alat olahraga ya Pak Evi. Kita ini lagi alat-alat olahraga ya. Kita ini. Meja kursi yang nggak pakai itu. Oh, iya. Gudang berarti gudang. Gudang. Tapi luasnya seberapa saya belum paham. Ya berarti dulunya tetap nggak nganu Mas. Bismillah, assalamualaikum. Wah. Nganu apa sliding Pak Gop sliding kak sliding kak? Password. Bali sekolah. Assalamualaikum. Center HP. Nggak bisa buka akad ya. Sini apa mungkin? Oh iya, jadi ada 2 ruangan yang terlihat dan isinya barang-barang kayak matras, alat olahraga. Oh. Wih. Yuk. Kita sekarang ada di tengah-tengah lapangan olahraga SMP Tarakanita yang lumayan luas banget. Tuh bangunannya di depan kita tuh. Oke, acara ngumpet-ngumpet bangunan bersejarahnya yang di SMP 1 Tarakanita kita cukup sekian dulu ya. Sekarang kita lanjut menuju ke alun-alun. Biasa jam siang amunisi. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Nah, untuk acara jelajah komunitas Kota Tua Magelang kita cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut dokumentasi di alun-alun Kota Magelang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah setia nonton dokumentasi kegiatan Mak hari ini. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat dan anti sambat. Bye.